kami akan mulai dengan Bible storytelling, kelarian Yohanes Pembaptis. Ya. Itu akan seperti apa Bible storytelling ini? Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah lihat 2 kali tampilan Bible storytelling di presentasi AI Talks ya, atau di seminar Sabda. Bible storytelling ini salah satu cara untuk kita bisa melihat seluruh Alkitab melalui story-story yang ada di dalam Alkitab. Karena kami percaya Alkitab adalah a big book, buku besar yang ceritanya adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Ceritanya memiliki satu benang merah tentang Kejadian sampai rencana Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Sampai Kristus datang lagi yang kedua kalinya. Nah, saudara, ini saya akan peragakan salah satu cerita untuk mempersiapkan Natal. Saudara, saya nggak tahu di gereja saudara ya, tapi mulai minggu lalu kita sudah merayakan Advent. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Akan 3 ke 4. Akan 3 ke 4, ya. Sudah. Tapi ini merupakan Advent itu 4 minggu yang kita rayakan di gereja biasanya untuk mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Nah, ini adalah salah Saya satu. lihat ini akan cukup low tech ya. Saya pernah lihat ini 50 tahun yang lalu. Oh, ya. Ini salah satu cerita yang akan kita pakai untuk mempersiapkan hati kita untuk Natal, yaitu cerita Yohanes Pembaptis. Ini sangat pas banget gitu, karena Advent itu merupakan arti dari Advent sendiri adalah kedatangan. Itu dari kata Latin ad, advent atau venir. Venir bahasa Prancis, bahasa Latin berarti datang, to come. And then 2 itu akan atau sedang atau pasti datang. So ini omong tentang kedatangannya. Advent, 4 weekend atau 4 hari yang khusus untuk memsiapkan kedatangan. Oke? Ya. Begitu. Ya, ini saya ambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25, 55 sampai 66. Seperti saudara tahu, Bible storytelling itu tidak menceritakan kata per kata yang ada di Alkitab, cerita yang ada di Alkitab, tetapi dipersingkat supaya kita bisa menghafal. Jadi tujuannya Bible storytelling itu bukan cuma membaca ceritanya saja, tetapi mengingat lalu menceritakan ulang kepada orang lain. Ini salah satu cara untuk penjangkauan juga, dan melalui ini jemaat bukan hanya diperkaya dengan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi juga bisa menceritakan kembali. Kalau harus menceritakan titik koma dan semua kata-katanya terlalu sulit gitu ya. Tetapi kalau diringkas menjadi satu cerita yang pendek, maka dia akan bisa menceritakan ulang. Tapi itu pun masih sulit Pak Max. Karena itu perlu visualisasi. Makanya tadi Pak Max bilang ada low tech. Ini untuk menolong kita ingat. Soalnya kalau nggak ada gambaran yang jelas, kita menghafal kata-kata itu boring Pak. Jadi kita harus menghafal itu dengan satu peragaan. Nah, kita akan baca dulu ceritanya Pak. Ya. Ini sudah diringkas ya. Selama bertahun-tahun, Zakaria dan Elisabet hidup taat dan setia, tetapi mereka tidak punya anak. Doa mereka seakan tidak didengar, namun mereka tetap taat dan percaya. Suatu hari, Zakaria bertugas di bait Allah. Saat dia membakar ukupan dalam keheningan, tiba-tiba seorang malaikat muncul. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Doamu didengar, istrimu Elisabet akan melahirkan anak laki-laki. Namakan dia Yohanes." Zakaria gemetar. "Bagaimana mungkin? Aku sudah tua." Malaikat itu menjawab, "Akulah Gabriel. Karena engkau tidak percaya, engkau akan bisu sampai semuanya terjadi." Maka suara Zakaria pun langsung hilang. Dia tidak bisa berbicara lagi sampai 9 bulan kemudian. 9 bulan kemudian Elisabet melahirkan seorang bayi laki-laki. Tetangga-tetangga ingin menamainya Zakaria seperti bapaknya. Tetapi Elisabet berkata tidak, namanya Yohanes. Mereka bertanya pada Zakaria, dengan tangan gemetar dia menulis di papan, namanya Yohanes. Dan saat itu juga mulutnya terbuka. Ia mulai memuji Tuhan dengan suara yang tidak terdengar selama 9 bulan. Orang-orang di seluruh daerah itu berkata,
Dan apakah ini nanti? Sebab jelas tangan Tuhan menyertainya. Nah, Pak Max akan tolong saya untuk pakai kamera Pak supaya peserta bisa melihat.